Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Astriani, CPNS Angkatan 1, Kelompok 3, Bangka Tengah, tahun 2022. Saya mewakili kelompok kami akan membacakan tugas agenda 3 terkait isu-isu terkait smart governance yang sudah kami diskusikan bersama kelompok kami. Adapun kelompok kami anggotanya yaitu saya sendiri, Tuti Astriani, kemudian Nana Heliana AMDKEP, ada Rizky Putri Pratiwi AMDKEP, Sela Yolanda AMDKEP, dan kemudian ada Yolanda Julianti AMDKEP. Inilah hasil dari diskusi kami tentang isu-isu smart governance yang ada di sekitar kami. Pertama-tama, mari kita ketahui langkah-langkah pemecahan masalah atau isu tersebut. Yang pertama yang akan dilakukan yaitu identifikasi beberapa isu atau masalah, kemudian menemukan isu prioritas menggunakan metode USG, barulah dilakukan analisis dampak jika isu tidak diselesaikan, kemudian menemukan alternatif pemecahan dengan menggunakan analisis Wishbone. Masuklah ke identifikasi beberapa isu atau masalah. Kami sudah mengumpulkan beberapa isu atau masalah yang ada di sekitar kami. Yang pertama yaitu pelayanan tenaga kesehatan di RSUD Bangka Tengah kurang ramah. Kemudian ada masih banyaknya ASN yang bolos di jam kerja. Isu ketiga, survei kepuasan pelanggan yang belum optimal. Isu keempat, maraknya kasus perselingkuhan di kalangan ASN. Yang kelima, kurangnya kesadaran cuci tangan pada masyarakat. Kemudian, kami melangkah ke cara menemukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Dari kelima isu tersebut, kami hitung dengan metode USG, kami kasih nilai rentang 1-5 skornya, kemudian didapatlah hasil seperti di layar. Ini merupakan analisis dari kelompok kami. Untuk isu yang pertama, pelayanan tenaga kesehatan di RSUD Bangka Tengah kurang ramah, itu mendapat total nilai skor 15. Kemudian, untuk isu masih banyaknya ASN yang bolos di jam kerja, mendapatkan total skor 13. Survei kepuasan pelanggan belum optimal, mendapatkan total skor 10. Maraknya kasus perselingkuhan di kalangan ASN, mendapatkan total skor 14. Kemudian yang terakhir, kurangnya kesadaran cuci tangan pada masyarakat, mendapatkan total skor 12. Dari kelima isu ini kami buat perankingan, kemudian didapatkan isu pelayanan tenaga kesehatan di RSUD Bangka Tengah kurang ramah mendapat ranking 1. Maka yang kami ambil, yang kami bahas pemecahan masalahnya yaitu pelayanan tenaga kesehatan di RSUD Batang kurang ramah. Dilakukanlah analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama, dampaknya menurunnya mutu pelayanan rumah sakit, kemudian berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit ataupun tenaga kesehatan. Yang ketiga, dampaknya angka kunjungan pasien menurun. Kemudian, kami melanjutkan untuk menganalisis isu dengan teknik Wishbone. Seperti di layar, penyebabnya ada dari individu, sistem, ekonomi, dan budaya, di mana individu karena kurangnya iman, kurangnya tanggung jawab akan profesi atau pekerjaan. Kemudian di sisi sistem, yaitu kurangnya sistem pengawasan, kurangnya jumlah sumber daya manusia kesehatan, lemahnya sanksi bagi para pelaku, kemudian peralatan kesehatan kurang memadai. Untuk di sektor ekonomi, rendahnya anggaran kesehatan, kemudian besaran tunjangan nakes belum sesuai. Untuk dari budaya,
faktor budaya, yaitu kebiasaan kurang menghargai orang lain. Maka dari penyebab semua ini terjadilah akibat pelayanan tenaga kesehatan di rumah sakit Bangka Tengah kurang lama, menurut analisis kami. Kemudian, gagasan untuk penyelesaian isu menurut kelompok kami, yaitu yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian meningkatkan pemahaman dan implementasi kode etik ASN atau profesi, kemudian menambah jumlah sumber daya masyarakat tenaga kesehatan, dilakukan survei kepuasan masyarakat secara langsung dan berkala, melengkapi kelengkapan sarana dan prasarana, kemudian menerapkan sanksi tegas bagi tenaga kesehatan yang melanggar kode etik. Demikianlah hasil diskusi kami untuk tugas agenda 3 tentang isu terkait smart governance. Terima kasih dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.